Kembali lagi di Geografi Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan peta untuk jaringan transportasi. Yang pertama adalah interpretasi peta. Setiap peta mempunyai keunikan tersendiri dalam desain, isi, dan konstruksinya, yang mana akan sangat berpengaruh untuk memperoleh informasi yang ada dari peta. Yang pertama adalah membaca peta. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca peta, diantaranya adalah judul, skala, legenda, orientasi atau arah mata angin, garis tepi, dan tahun pembuatan peta. Kemudian menganalisis peta. Analisis peta bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara variabel dengan variabel lainnya yang ditemukan pada peta. Misalnya kita dapat menemukan berupa danau, sungai, gunung, dataran tinggi, dan dataran rendah. Selanjutnya, analisis peta mencakup kegiatan pengklasifikasian, delineasi, pembuatan daftar, dan pengukuran. Kemudian menginterpretasikan peta. Fungsinya menjelaskan perbedaan spasial atau penampakan geografis tertentu terjadi di tempat-tempat tertentu. Selanjutnya kita membahas mengenai jaringan transportasi. Jaringan transportasi adalah segala sesuatu yang secara fisik menunjang terselenggaranya proses transportasi. Berikut adalah pengelompokan jalan berdasarkan sistem, fungsi, dan status. Yang pertama, pengelompokan jalan menurut sistem. Ada jalan primer dan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk mengembangkan semua wilayah di tingkat nasional, sedangkan pada jalan sekunder hanya ada pada kawasan perkotaan. Kemudian pengelompokan jalan menurut fungsinya. Ada jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Jalan arteri merupakan jalan yang menghubungkan atau melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Sedangkan jalan kolektor, perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Kemudian, jalan lokal dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Dan yang terakhir adalah jalan lingkungan. Cirinya adalah jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, misalnya adalah jalan di perumahan. Kemudian pengelompokan jalan menurut status. Ada jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Yang pertama nasional. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor yang menghubungkan antara ibu kota provinsi. Kemudian jalan provinsi adalah jalan kolektor yang menghubungkan jalan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota. Selanjutnya adalah jalan kabupaten, yaitu jalan lokal yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan. Selanjutnya ada jalan kota yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota. Dan yang terakhir adalah jalan desa yang menghubungkan kawasan dan atau antar permukiman di dalam desa. Kemudian sebab yang terakhir adalah perencanaan transportasi, meliputi konsep perencanaan transportasi, yaitu suatu perencanaan membutuhkan sarana dan prasarana transportasi, seperti jalan, terminal, pelabuhan, pengaturan, serta sarana untuk mendukung sistem transportasi lainnya. Kemudian ada tujuan perencanaan transportasi. Perencanaan transportasi ditujukan untuk mengatasi masalah transportasi yang sedang terjadi atau kemungkinan terjadi di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih dan glory geografi.